Kita mungkin yang SFO 2 aja kali ya, SFO dulu aja kali ya Pak Ruki ya. Yang ini kan Mhm. SF. Ya ini SFO Nah, nih. nah, yang pertama ini nih tanggal ini harus dibatasi nih bahaya ini kalau tanggalnya itu terlalu misalkan setahun dia prosesnya kita tambahin di sini nih satu pengecekan. Kalau tanggalnya lebih besar dari 7 hari misalkan validasi jangan diproses. Ini satu tanggal. Sorry, ini tambahan itu tambahnya dari Pak Ruki ya itu ya yang itu. Iya kalau ini dari saya nih. Oh, Tadinya kan begini. ya. Ini saya tambahin. Boleh di ini nggak Pak, dikasih note gitu, jadi biar kita nanti bisa pembeda, oh ini saran dari tim Bosnet seperti ini Oh, kan bisa masuk ke kita nanti. ini kan. Ya, ini tuh ngebatasin ininya ya, supaya dia nggak boleh dari Iya, 7 hari ya. iya betul. Oke, oke. Kalau ini sih nanti saya coba diskus sama operasional lah bagaimana, tapi memang saran dari Ya, Bosnet, jangan terlalu, range-nya jangan terlalu kalau panjang kan. panjang Ya, ya, itu oke bahaya Pak. itu. Ah, Kedua, saya cek di sini ini mungkin saya juga kurang paham ini connect ke invoice ini. Saya buat apa ya? Kalau itu Di sih query. untuk ngambil gudang sih Pak. Gudang Cuman setahu kayaknya saya si nggak ada di invoice-nya, invoice kan? oh ya ini kayaknya lupa di delete sih. Dulunya sih Ya, kayak dulunya kan awalnya pakai invoice, nanti coba saya delete lagi. oh, iya ya. Paling optimize di subquery ini Pak yang harus di optimize. Untuk ambil gudang kan. Ini untuk mengambil stock type sama location. Karena stock type-nya ada di sini kan. Mau nggak iya mau Pak. di sini. Nah ini kalau nggak perlu join ke DO, DO butuh ya tanggal ya ini ya. Paling di situ saya lebih kebanyakan dari kalau kemarin itu lebih kebanyak ke subquery-nya yang terlalu besar. Ini kan subquery, ini subquery juga kan, dua ini nih. Oh iya, kalau yang X itu untuk gudang Xrod, kalau yang Y itu gudang FCT sih Pak. Jadi makanya pakai dua. Emang bisa dijadiin satu ya Pak ya? Ya, episode sama episode nggak bisa jadi satu, terpaksa harus begini. Oh berarti udah bener dua gini ya? Ya, maksudnya kalau memang nggak perlu join ke invoice ya buang aja, nggak usah join ke invoice. Gitu Karena sih. itu lumayan bikin berat ya. Sama ini juga nih, saya agak kurang. Ini kan DO dengan DO, ya kan? Iya, Ya. Iya bener Pak. Itu kan Setahu berarti, saya itu satu DO itu bisa multi surat tugas, betul nggak? Misalkan satu bikin TO surat multi multi surat FDJR Pak tugas, maksudnya. betul betul multi FDJR. Misalkan bikin FDJR hari ini nggak terkirim kan bikin ulang FDJR-nya besok DO Betul. yang sama kan. Heeh. Nah ini bisa double ini datanya, karena kan ininya tanggalnya rentang nih. Kalau dikasih tanggal hari ini sampai tanggal besok kan ini bisa double datanya. Selama tanggal FDJR-nya beda ya Pak Ruki ya. Iya betul. Kalau tanggal FDJR Ini sama kan nggak mungkin ya. Kalau nggak salah di nggak Depok mungkin, sudah ada FDJR. Nah, nggak bisa. kalau dari saran Pak Ruki gimana cara kita ngebedain Pak berarti? Karena gini, kalau misalnya dia sampai masukin DO itu ke FDJR yang baru, itu saya ngomong SOP normal ya. Itu kan berarti Ya, mungkin gagal kirim di FDJR yang tanggal pertama, makanya dia akan kirim lagi di FDJR yang kedua, tanggal berikutnya. Nah, untuk kita bisa membedakan mana yang dipakai itu yang mana ya? Ini kan kita tujuannya ber tuh ngambil tipe stok ya, Jal ya. Yang kita konekin FDJR itu tipe gudang kan. Nah, berarti harusnya kalau tipe gudang kan berarti sampai BKB dong. Karena kan di FDJR juga nggak ada harus tipe gudang. Tipe gudang adanya di BKB, di offset offset. ya tipe gudangnya ini sih ngambil dari BKB ini. Udah benar dari BKB tipe gudang. Iya benar kan. Nah, coba BKB itu nyambungnya ke FDJR ya. Ya, ke FPR dulu, baru ke FPR betul. FDJR. Ya betul, FPR Ya, dari FDJR. dari FDJR ke tracking ke DO. Itu terlalu panjang ya sih.
Nah, Makanya itu termasuk ada ini. cara lain nggak Pak? Intinya kita butuh DO ini ngambil dari gudang mana. Nah, itu ada cara lain nggak selain itu? Memang berarti memang nggak mau. Emang kan standarnya begitu dari sananya. Ini sumber datanya dari DO ya masalahnya. Iya, Iya. Terus tanggalnya juga tanggal DO dong ya ini. Mm-mm. Kalau kalau dikirimnya 2 kali, misalnya hari ini kan bikin FDJR, besoknya bikin juga FDJR. Mm-mm. Untuk besok ternyata DO yang sama. Saya lupa ini apakah tanggal deliverynya si DO ke update nggak jadi tanggal besok apa tetap tanggal hari ini ya? Saya lupa. Tapi kalau tanggal delivery sih kita nggak ambil sih Pak. Kita ngambilnya memang tanggal DO sih kalau di kita ya. Jadi ya mungkin Iya. ini karena agak sedikit beda nih konsepnya. Saya nggak tahu Pak Ruki di-update nggak. Konsepnya Kalbe kan memang agak beda. Jadi ya tanggal DO itu kita nggak sebagai anggap sebagai tanggal invoice. Jadi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain tanggal Oh iya kirim ya. itu sebagai tanggal invoice atau tanggal omset. Di kita nggak. Tanggal order itu adalah tanggal omset. Mau dikirimnya Oh, 1 minggu kemudian tetap dianggapnya tanggal itu. Jadi kita oh, nggak ambil tanggal deliverynya sih. Memang kita cuma ngambil tanggal DO-nya. Cuma mau nggak mau ya tadi karena kita butuh tahu DO ini ngambil barang dari gudang mana, ya mau nggak mau kita harus ngebuk-ngebukan ke FDJR. Sebenarnya kita nggak butuh FDJR-nya, kita butuh itu sebenarnya gudangnya, Pak, sebenarnya. iya betul betul. Berarti kalau kayak gitu harusnya select di sini nggak usah ada FDJR. Ini langsung DO aja kan butuh gudangnya doang. Kayak grup. Jadi selectnya itu nggak perlu ada FDJR, DO aja, DO sama gudang kayak begini. Jadi grup buy-nya itu grup buy DO. Jadi satu DO, nggak akan multi DO di sini hasil query dari sini. Udah bersih Oh, nih satu DO. oh, oke oke. oh, nomor FDJR-nya tetap harus connect FDJR, cuma kita nggak perlu grouping by FDJR lagi ya. Betul, nggak perlu itu. Karena yang dibutuhkan join ke sini cuma DO-nya saja. Betul. Oh, kalau ada yang bisa dibuang di sini ya. Itu invoice kenapa harus ini join ke invoice ya, Jal? Ya, ini yang tadi Kayaknya saya katakan. yang invoice lama sih. Dulu kan kita naruhnya invoice ke DO PSO, jadi lupa kehapus kayaknya deh. Oh, jadi sebenarnya untuk yang gaya baru ini kita sudah nggak pakai lagi ya inner join. Ya, invoice udah nggak kepake lagi harusnya sih. Inner join invoice kita nggak pakai lagi ya. Iya, Ya soalnya dulu baru. dulu kita tuh start awalnya selectnya tuh select invoice Pak, baru kita ke belakang. Ya, ya. Sekarang kita ya itu gara-gara kejadian kemarin ya saya dengan Rizal nyari ide ya udahlah di kita kan DO sama invoice itu selalu sama kok. Jadi ya udah kita Sama. startnya dari DO aja. Kita nggak perlu Betul. start invoice. Ya udah nanti inner join berarti kita akan hilang-hilangin deh. Nah, ya. Nah, ini juga nggak usah left join kalau memang butuh window join. Nah, ini pakai where aja di sini. Yang pakai N seperti ini. Ini kalau udah apply udah nggak mungkin DO point-nya yang mau diambil kan apply-nya aja. Betul. Poinnya nggak usah dicek karena udah pasti kalau ini 1 ini pasti 0, nggak perlu dicek lagi, langsung aja begini. Itu pengaruh di query juga ya, Pak? Walaupun word Pengaruh itu sama. ya, semakin banyak web biasanya semakin prosesinya Oke. berpengaruh. Nah ini kan udah nggak ada invoice kan Ya invoice nanti kita di-delete semua tuh nanti. ya. Nah kayak ini nih mesti dicek ini ke table ini apakah dia udah diindeks atau belum. Kalau udah diindeks aman, kalau belum diindeks ini mesti dikasih indeks nih on type ini ya, DO. Itu yang ngasih indeks kan berarti dari tim bosnet ya berarti Pak Rugi ya? Tim bosnet Iya. ya, kasih tahu Tapi kan aja. kita nggak pakai lagi nih. Ini kan tadi yang bangunan dari ini tadi bukannya dari inner ya, bukan ya? Kak, ini kan dari DO-nya. Oh, tipe Ini jual dan ini tipe swap ya. iya tipe jual buat apa ya? Ya untuk Udah kita pasti membedakan kalau jual sama swap sih, Pak. yang diambilnya yang tipe jual saja. Tipe jual sama swap kalau di sini nih. Kan or salah satu. Kalau yang di bawah Nanti tuh harus retur, beda. oh Dibedakan kita query-nya. oh di Atau bisa nggak? Karena kan tipe DO kan bisa macam-macam, Pak. Intinya sih setiap mau faktur ataupun retur, mau jual swap ataupun itu, intinya kita butuh harus data ininya. Ini soalnya kan kalau Kak. retur ngambilnya dari Oh, F-sheet soalnya, bukan dari F-shot itu biasanya.
Makanya kita bedakan left join-nya, kita bedakan subquery-nya maksudnya. Di AppSheet soalnya ada nomor DO-nya ya kalau di AppSheet kan. Mm-mm. Nggak apa-apa bisa begini juga sih. Paling kita Cuma optimalisasi di dalamnya aja ya. ya cuma ini aja yang mesti dicek. Nah, nanti saya cek kan. Mm-mm. Ini kan nih, ini kan subquery juga kan. Jadi karena kalau yang butuhnya location doang, ini nggak usah diselect. Group by-nya itu by DO aja. Jadi udah pasti satu row ini. Ini satu row, ini satu row. Jadi nggak akan double datanya. Hmm. Oke, Pak. Ini apa lagi? Exit item buat apa ya? Exit item. Sebentar Pak, ini kayaknya, oh ini kayaknya query dari Mutia dulu deh, sebelum saya rubah-rubah sih. Kayak Ini berarti juga, harusnya sih udah pakai sih exit itemnya. iya. Exit item, DO item malah nggak kepake juga kan. Iya rencananya sih ngambil dari headernya doang, kenapa ngambil Tidak dari aja. ini? DO sama exit doang. Ya itu ini nih harus dirubah. Paling ke exit apa ya? Exit rep itu. Buat ngambil DO ID-nya itu. Oh iya, oke oke Pak. Ini langsung aja di sini. Kan ini juga sebenarnya nggak perlu DO juga. Kalau DO buat ngambil ini ya tanggalnya. Sama untuk nyambungin ke DO-nya gimana nanti Pak? Berarti ini dari exit, query-nya dari exit, utamanya dari exit, terus join aja langsung ke table ini nih. Exit trap mana ya? Nah ini kan. Join ke sini kan. Iya benar Pak. Malah cuma butuh gudangnya baru join ke exit. Exit ke sini. 3 table ini seharusnya nih. Karena kan 3 table ini. Join query urutannya begini. Dari sini join ke sini, sini join ke sini. Langsung join aja, nggak usah live join. Karena memang harus wajib ada. Oke oke. Jadi nggak perlu ke exit item. Loh, Pak, karena untuk ambil quantity. Nggak perlu juga kan. Karena ini Untuk ngambil bedain yang lokasi item doang. retur sih Pak. Item retur kalau nggak salah itemnya kurang dari 0 ya Pak ya. Makanya saya kasih where Kalau itu. setahu saya di sini ada tipenya untuk retur. Coba. Nah ini nih tipenya nih. Sorry Pak, belum ke share screen Pak. Oh, kok ini belum. Kelihatan. Nah ini nih tipenya red type ini retur. Kalau ada delivery ada retur. Berarti nanti ngambilnya yang retur aja ya di situ ya. Ya, tuh di table exit ke
Udah paling itu aja. Apalagi ini apa ini? Itu kalau nggak salah reason per item DO deh, Pak. Apa mesti kuantitinya sama? Setahu saya DO itu bisa multi reason ini. Nggak tahu di KB mungkin Kalau satu reason aja kali. item multi sih. Kalau di Kalbe, dia levelnya Oh, item di Ya kalau recent levelnya item ya. iya levelnya item. Nah berarti ini mengambil salah satu saja berarti ya. semua sih, Pak. Misalnya dalam Oh, satu satu apa namanya satu DO itu ada 10 item, 10-nya retur, ada 10 alasan, ambil semua sih. ngambil semua nanti quantity di sini ada quantity. Kuantitinya double-double raw-nya berarti. Misalkan produk A, quantity yang diretur itu 10, tapi reasonnya yang 7. Apa yang 3 apa nanti? Oh, sorry, beda Dua raw. pengalamannya tuh. Misalnya 10 item di retur itu 10 item itu satu reason sih, Pak, di sini. Oh, sorry, aman dong berarti. Berarti ini nggak perlu. Kita recent harusnya per item. Atau deh, nanti kita cek lagi. Kalau di Bosnet itu satu item produk itu bisa multi reason mungkin karena yang sebagian rusak, misalkan sebagian lagi pada luarsa, misalkan Oh, ini bisa maksudnya seperti dalam itu. satu item yang sama. Betul, kalau di Bosnet bisa. Mungkin kalau Oh, kalau Kalbe di kita satu kok, Pak. satu ya. Ya, per Ya, item ya. satu. Per item. Tapi misalnya dalam satu dio ada 5 item. Nah, 5 item ini bisa Ya. beda-beda alasannya. Tapi kalau per itemnya, itu satu alasan. Oh, oke, oke. Berarti ini nih nggak perlu ini quantity buat apa di join quantity kan? Oke. Itu query lama sih dari saran Bosnet juga waktu itu. Ini quantity maksudnya untuk ngecekin, takutnya ada dalam satu DO ada 2 item yang sama, Pak. Misalnya sama-sama Udah BMTLA, ada 10 dan ada 5. 2 baris, 2 line. dua lain kan ini udah berdasarkan SI item number. Jadi Oh, ada item number mulai ya di atasnya pertama, ya? ya Oh, ya udah. beberapa itu aja yang harus dioptimis. Termasuk query kalau memang butuh DO-nya aja, cukup DO-nya aja yang di-select. Group lainnya DO. Udah paling itu aja, Pak. Oh, sama ini, Pak. Kalau di Kalbe mungkin nggak dalam satu faktur itu ada bonus yang sama. Misalkan karena beli produk A dapat bonusnya produk X misalkan. Hmm. Produk B bonusnya juga produk X. Bisa sih, Pak. Bisa terjadi. Kalau bisa terjadi ini masalah ini. Ini pada waktu mau ngambil apa yang ini ya? Udah. Ambil SO-nya ini. Aha. SO ngambil apa ini? Buat apa yang ngambil SO? Total Kita ada, SO-nya ya. ya, Subtotal SO. nomor SO, total SO. Jadi nanti kita bisa compare, Pak, dari kan nyambung tuh SO DO invoice dari value SO-nya berapa jadi DO berapa jadi invoice berapa. Hmm. Bakalan double ini row-nya datanya kalau kayak gini. Memang nilainya 0 dan 0. Kalau untuk bagian ini kan produk setahu saya nggak, bonus itu nggak ada nilainya. Betul. Cuma row-nya akan double. Oh, bukannya DO itu Kecuali ngikutin SO ya? Ya nggak sih? Kalau di SO-nya sudah memang 2 line, double itu jadinya kalau SO-nya 2 line, nanti jadinya kalau hasil dari report kami jadi 4 line gitu ya, Pak? 4 line karena bonusnya kan sama. Bonus yang sama 2 line di DO, di SO bonus yang sama 2 line jadi 4 line. Paling berarti tambahin ini referensi price priority, apa sih, price ordernya. Mungkin bisa terjadi kalau memang price ordernya udah pasti beda atau price-nya beda. Kalau price sama price ordernya pasti beda sih, Pak. Berarti bisa tambahin sini.
Iya, paling ditambahin grup by press press order aja. Ada kan ya di referensi SODO ada kan ya? Chat ID sebenarnya DO item price ID. Hmm. Kita pakai press order sih. Oh, misalkan bagian Ya, nanti tambahin itu aja berarti. Untuk supaya nggak double. ini saya mesti cek ini udah di indeks atau belum. Karena query where ini kalau belum di indeks ini lambat banget ya. Pasti. Iya. Kalau press order ini. Udah apa lagi ya? Udah sih paling itu. Intinya kalau yang nggak perlu di query nggak usah di select. Oke, baik, Pak. Ini kan nggak usah di select. Order type ini buat apa? Oke, ini begitu aja kalau yang ini. Jangan terlalu banyak query. Itu lambat banget kan. Oke, Ngapain sama sekarang query? yang Oh. eh, udah yang ini. Ya paling query-query yang kayak bekas-bekas yang lama-lama juga itu juga nggak apa-apa. Kalau nggak dipakai udah di delete aja. Nanti kita Ya, rapiin lagi. Oke, oke. Pak. Ya, Itu oke, Pak. Ya, berarti siap. nanti kalau tanggal ini mending dioptimalisasinya tuh jangan sampai lebih dari 7 hari ya, Pak. Boleh. Ya, Ya, ini kan kalau 7 hari ini kan asumsi saya kan kenyataannya nggak tahu apakah masih mampu nggak 30 hari. Biasanya kalau bosnet itu 1 bulan dibatasin itu. ya paling Beberapa sih saya report. 1 bulan sih Pak memang. Jadi saya sempat kepikiran karena saatnya kan kita memang kasih range tanggal kan from to. Cuma memang betul itu ada kelemahan. Paling nanti kita kasih opsinya itu bulan. Jadi user itu cuma pilih bulan, bulan 4, bulan 5. Jadi ya kita ambil month to date. Jadi pasti startnya dari tanggal 1 bulan itu aja. Oh, oh, memang kebutuhannya per bulan datanya ya. Iya, kita butuhnya per bulan Pak. Nggak mungkin pindah bulan ya data gitu ya. Ya makanya kalaupun dia mau pindah bulan ya dia harus narik 2 kali gitu aja sih. Maksudnya jangan dalam satu query dia kalau yang sekarang kan berarti dalam satu query misalnya saya mau butuh 3 bulan bisa aja kan diambil dari 1 Februari sampai 30 April. Nah itu kan pasti Ya, meledak tuh kan. Iya jadi ya mendingan kalau emang lu butuh 3 bulan ya lu narik 3 kali gitu sih kalau menurut saya nggak apa-apa kalau itu masih bisa lah. Tapi nggak bisa kalau kita cuma kayak satu tanggal itu agak merepotkan karena setiap hari mereka karena kan kita nanti mereka itu akan jadikan dalam satu Excel gitu loh Pak. Kopi-kopinya tuh terlalu banyak. Jadi kalau kita kasih dalam 1 bulan mereka nggak perlu copy lagi dari hasil bosnet mereka bisa langsung pivot mereka bisa langsung olah gitu sih tapi ya. nggak multi bulan kok gitu apa paling kita optimalisasi di situ aja Jal kita pilihannya jangan range tanggal bulan aja udah samain Bulan kayak yang sama budget tahun. ya bulan sama tahun Pak betul jadi user cuma pilih bulan sama tahun aja ya semua to date aja ya oke ada mau ditanya lagi dulu nggak nih soal yang save hoa nih Jal Sudah cukup sih, Pak. oke nanti kita coba ini lagi ya bersih-bersihin lagi Ya, boleh. Oh, ada sih, Pak. Ya, Sorry, Pak. Itu kan saya ada buat apa ya, data grid ya. Itu data gridnya kok nggak masuk param ya, Pak ya? data grid yang Boleh mana? boleh bantu dicek nggak, Pak? Itu yang punyanya Workplace ID. SFKWA. Iya benar, Pak. Dari UI sih harusnya berarti. Ini. Iya benar, Eh, Pak. gridnya nggak kekirim gitu ya. Jadi misalnya saya milih 3 subdisk nih. Kan nanti rencananya ada beberapa level user dan
level Iya. regional tuh dia bisa milih beberapa subdisk. Waktu saya coba milih beberapa subdisk itu yang kepilih indeks ke 1 doang. Indeks ke 0 Oh. sama 2 enggak. Ini ya. Gitu. Iya itu. For each. Oh, kalau get list workbench-nya dapat sih, dia muncul di data grid-nya. Begitu di checklist itu dia nggak masuk semuanya, itu aja sih Pak. Kalau lihat code mah udah benar sih. Di debak aja waktu keluaran dari sini udah benar nggak? Morty nggak dapet. Dapat. Cuma dapatnya cuma satu subdisk lah gitu istilahnya. Jadi Dapatnya cuma satu dari sini. iya, padahal ada yang keluar di data grid kan all subdisk. Tapi yang waktu yang saya select ada 3 itu, yang ketarik cuma indeks ke 1 aja Pak. Indeks ke 0 sama 3 nggak ketarik. Hmm. Ya udah benar sih harusnya. Select. Mungkin ininya nggak true kali yang kedua, ketiga. Kalau kecentang itu true ya berarti ya? Iya. Kecentang semua kok, 3 item ya, 3 subdisk itu yang saya coba. Saya coba Centang debug juga. juga. Nah, balik. Kalau kedebak masuk ke sini tiga-tiganya nggak? Belum nyobain di UI sih, cuman iya sih. Coba Saya debak di coba UI. langsung ke manajernya. Kalau misalnya nggak masuk Oh ke situ, enggak, langsung kemungkinan di gimana? UI. Di UI-nya. Kemungkinan di UI-nya nih nggak dapet nih. Harus di UI ini debaknya di sini. Coba aja debak di UI. Tahu kan cara debak di UI? Attach begini Oh, atau apa tahu-tahu. browser? Attach ke Alphard browser yang menunya itu ya. Ya langsung sini. Ya, iya. Aja debak yang dapat. Seharusnya sih dapat. Sorry Pak, itu angka 1 untuk apa ya? Saya agak bingung bacanya waktu itu. 1, I. 1, I. Ini kan kolom ke indeks ke 1. Ini row. Ini row penuh. Kan di sini ada kolom. Ini kan ada kolom. Ini kolomnya. Indeks ke 0, indeks ke 1. ID tempat kerja kalau ke 1. Ini nama tempat kerja. Oh, oke Pak. Row kan mulai dari indeks kan mulai dari 0. Kalau indeks ke 0-nya kan kolom ke 0-nya kan ini centang checkbox itu. Makanya dia diambil checkboxnya. Checkboxnya ke select-nya. Kalau ke select ditambah ini workplace ID ini. Value ini. Harusnya Oke, benar. Tebak aja sih. oke. Jadi saya coba deh Pak. Bisa pindah ke itu berarti ke stok. Stok. Nah ini nih stok nih. Pusing lihatnya saya juga. Iya, kalau stok sendiri di Kalbe itu dia menganggap motoknya itu kan saat pembuatan DO. Jadi saya coba akalin dari table booking, visual booking kalau nggak salah deh. Saat pembuatan DO. Ya, kalau di Kalbe Kalau mengakui pembuatan stok saat itu sih Pak, nggak ada reaksi. Jadi kita agak beda pemahaman gitu. kalau DO-nya dibikin hari ini dan dikirimnya besok, stoknya Nggak stok hari peduli ini. kirim sih, Pak. Nggak peduli kirim sih. Begitu DO dilaksanakan dia udah dianggap motong stok.
Nah, kalau di Bosnet enggak. Pada Iya Pak, saat kirim besok, cuman stoknya motongnya besok. Ya, iya betul Pak. Memang itu yang awal kan, yang standarnya Bosnet. Nah, itu ini balik lagi ke kebiasaan operasional sih Pak. Jadi operasional itu kalau sudah jadi faktur, yang mau dikirim kapan, udah dianggapnya itu akan motong stok. Nah, kita kasarnya kayak gitu loh Pak. Nah, makanya Ya. kita udah coba pakai standarnya Bosnet di awal-awal itu agak sulit dipahami sama di bawah, di user nih. Karena memang udah Ya. bertahun-tahun mereka sudah terbiasa, pokoknya faktur itu adalah motong stok. Kasarnya kayak gitulah, gitu. Nah, cuma kan Ya. secara core-nya Bosnet kan nggak bisa kita ubah kan, karena memang core-nya Bosnet adalah ya BKB itu. Nah, sehingga Iya. kita memahali tersebut, intinya sih adalah ketika dia buat DO, walaupun belum ada BKB-nya, di laporan kami ini kita akan nggak dia motong. Nah, tapi ketika besoknya di BKB-nya, dia kan nanti kalau yang berasal, saya kan nggak jujur aja nggak terlalu tahu detail nih, saya cuma dapat penjelasan dari Mas Rizal nih. Mas Rizal bilang, kalau misalnya di CDO ini sudah di BKB kan, makanya yang di booking itu pasti akan hilang, bukan hilang sih, ada lawannya, sehingga dia jadi balance nol, Ya. lalu dia akan nanti masuknya ke stock history. Nah, ketika dia sudah BKB, kita akan ngambilnya juga dari stock history juga sih, Pak, gitu loh. Hmm. Cuma tetap Ya dari referensinya tetap tanggal DO yang pertama, tanggal DO-nya yang kita pakai, bukan tanggal BKB-nya. ya kalau BKB kan barang keluar dari gudang ke employee. Jadi Betul, stoknya dari employee. Kalau betul. ini benar-benar DO-nya ya. Benar-benar DO-nya. Itu dasarnya yang kita pakai. Khusus untuk jual aja. Kalau retur sih enggak. Kalau retur kita tetap base-nya on FSIT, BTB, aman kalau itu. Ini benar-benar hanya untuk yang jual saja, yang memang agak sedikit rumit. Ya. Oke, kalau ini berarti laporan stok ini apa yang dikeluarkan? Quantity ya, item standar lah ya, item, terus beberapa kategori-kategori itemnya, lalu ada quantity, lalu ada unit price Pak. Unit price itu jadi harga satuannya si item itu berapa, terus nanti kita kalikan dengan harga satuannya dikali kuantitinya, sehingga dapat nilai modal lah kalau kami istilahnya. Jadi value modalnya si barang ini stoknya berapa, itu sih. Yang kita keluarkan Oh, saat ini itu. berarti ini untuk ngambil stok sesuai dengan tanggal parameter ya? Ya betul, parameternya sih Nah, satu satu tanggal dong ya. satu tanggal pasti. Ini stoknya stok di akhir hari apa di awal hari? Oh ya tergantung Pak. Jadi misalnya nih misalnya ini kan harinya tanggal 12 ya. Pokoknya per jam detik saya ngeluarin stok itu kondisinya Oh, berarti di akhir dong. bisa di awal Kalau bisa di akhir. saya kalau saya tanggalnya masukinnya di inputnya tanggal tanggal 5 misalkan. 5 Yang April. 5 April. Iya. Ya berarti semua Terus transaksi yang sudah masuk ke tanggal 5 April, Pak. nggak ada stok akhirnya ya di ini di maksudnya di ini bukan ngeluarin stok akhir atau gimana ya? Ngeluarin stok akhir. Ini ngeluarin Nah, stok akhir, Pak. nah stok akhirnya adalah stok akhir di 5 April berarti. Iya, betul. Heeh, yang sudah Nah, transaksi berarti stok akhir. di akhir hari dong ya. Iya, tapi misalnya saya ngambilnya, misalnya nih hari kan tanggal 12, saya ngambilnya tanggal 12, tanggal tadi pagi, ya kan? Ya berarti posisinya stok akhir. Ya akhir, sebenarnya bukan stok akhir sih istilahnya, pokoknya stok ketika saya klik report ini, ya itulah stoknya. Ya, Kasarnya kayak gitu. ya, Jadi ya. kita nggak ada mutasi, nggak ada awal akhir, nggak ada benar-benar kondisi stok per detik saya narik report ini. Ya berarti kalau per detik mengambil report ini tapi di parameternya tanggal 11, misalkan tanggal 11 itu setelah transaksi stok akhirnya itu 10 nilainya. Nah, Mhm. setelah sekarang ada transaksi sampai tanggal 12, ternyata stok akhirnya 30 nih, yang mungkin ada kenaikan, ada pembelian, ada apa. Nah, Betul. itu pada saat saya narik report tanggal Sebelas. berapa? 11, itu Hah? berapa tuh stoknya di sini? 10. Nah, ada 10. Karena kondisinya kan 10 kan? penambahan itu kan terjadinya di tanggal 12, Pak. Ya. Iya. Benar berarti kan last stok di tanggal yang dipilih kan. Oh ya, kalau dia mundur, iya. Kalau tanggalnya mundur, Ya, 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 ya. Kalau dia tanggal mundur, ya last stock, ya betul. ya ini susah nyambungnya nih dengan DO. Iya, stok ini History memang. juga Hmm. agak susah ini. kemarin sih Kalinya paling gimana pakai itu? itu Pak, pakai Karena booking apa labelnya booking stok itu cuman kalau nggak salah saya terakhir cek itu masih nggak balance sih Pak, normalnya kan nah kalau booking makanya history pasti makanya karena di sini tuh beda
sudut pandang stok keluar dari kita itu setelah ada episode atau setelah ada settlement. Kalau dari kami kan setelah bikin DO, mau dikirim kapanpun itu stok udah keluar. Bisa dibantu nggak, Pak? Itu kan ada transaksi yang itulah, di transaksi nggak balance di stock history, bisa dibantu ngebalance biar nol nggak, Pak? Stock history atau booking di FSO booking? Sorry, Di FSO FSO booking story, Pak. Nggak balance-nya gimana ya? Normalnya kan kalau kita sum total kan itu nol tuh. Misalnya kita backdate 15 hari lalu gitu kan, sekarang udah pasti nol kan. Cuman itu ada beberapa subdisk itu dia nggak nol, Pak. Kalau saya tanya Mutia sih kemarin katanya karena itu updatean dari DB, bukan updatean flow dari Bosnet, makanya dia nggak ada tabrakannya gitulah. Misalnya muncul FSO booking plus 5, begitu dia jadi apa ya, FDJR kan ada FSO booking di minus 5, terus Iya, ada FDJR plus 5. Nah itu kalau misalnya error, kata Mutia waktu itu sempat ada update manual di DB, nggak lewat flow normal gitu, makanya dia nggak oh nol iya gitu. pernah makan. Berarti ada SO booking yang masih gantung kuantitinya. Iya bener, Pak. Karena secara standar kalau soal semua proses itu dilakuin UI itu harusnya FSO booking itu harus selalunya balance ya Pak Lutfi ya. Balance ya. Balance iya. Kayak waktu itu kejadian ini karena kita banyak tambal sulam kan. Jadi kayaknya waktu itu ada DO yang entah kenapa sama teman-teman ya FLS itu ya main update di DB jadi nggak lewatin UI. Tapi ini komersi ini case khusus lah itu kan harus ada perbaikan sih kalau menurut saya. Harus ada perbaikan dari data itu memang mesti dibongkar tuh datanya. Iya. Nah, cuma kalau dari sisi query-nya sendiri atau dari sisi flow sesuai dengan yang kami ceritakan, maksudnya yang kami lakukan ini udah benar atau enggak? Kami memang jujur aja, yang ini benar-benar kami juga tambal sulam. Jadi, oh ini bingung, nanya Mutia atau nanya Steven, nanya Pak Steven, oh sudah selesai, ada case baru lagi, nanya lagi Mutia Steven. Jadi kita memang benar-benar belum pernah dapatkan satu metode yang benar lah gitu kasarnya. Jujur aja sampai hari ini pun stok kain ini kayaknya masih agak masalah karena logikanya kalau kita compare stok akhir kemarin dan stok akhir hari ini selisihnya kan sama dengan nilai penjualan. Nah itu nggak sama, nggak balance. Jadi kita juga belum nemu tuh. Intinya sih kebutuhannya gitu sih Pak Ruki intinya. Kalau dia belum ada BKB-nya, makanya makanya kalau sama Rizal itu di jumlah tuh. Karena logikanya kalau di booking dia sudah BKB, di booking pasti akan nol. Sehingga ya kita ambilnya dari stock history. Sekarang stock history-nya kan adalah tanggal pada saat BKB. BKB. Iya, Iya sama kan, BKB. pada saat sebelum BKB nanti stoknya di tanggal DO yang ngeluarin barangnya. Kan aneh juga. Iya, Misalkan iya. DO-nya tanggal 10 nih. DO-nya tanggal 10, pada Mm-mm. saat kita narik query, narik report, berarti di tanggal 10 akhir ini eh udah dikurangi DO, bener nggak? Betul. Kalau misalnya transaksi 10 terus kita narik report ini posisi kita hidup ini di 10 sore gitu kan, Pak. BKB-nya kan di 10 tanggal sore 11 ya. tuh. Ya, BKB-nya kan Iya, tanggal 11. Ya di 10 sore kalau laporan stok kami itu sudah motong, betul. udah motong. Nah, pada Iya. saat BKB ternyata tanggal 11 nih. BKB tanggal 11, betul. Pada saat ngecek laporan 11 itu udah motong kan. Nah, berarti kalau Ya, ketika mau ngecek lagi tanggal 10 itu gimana? di FSO Booking itu lawannya itu dia ngambilnya tanggal BKB itu tanggal DO-nya ya, Jal. Itu lupa sih. Standarnya di FSO Booking-nya itu dia lawannya itu dia ngambil tanggal BKB atau tanggal ini, Pak, atau tanggal booking. FSO booking itu ke ID DO nyambungnya, ke ID DO. Berarti ambilnya tanggal DO-nya berarti lawannya ini berarti tanggal DO-nya ya. Hmm, iya. Tapi oh iya. Kalau misalnya posisi kita hidup sekarang tanggal 11 terus kita ngambil stok tanggal 10 harusnya tetap ngurangin harusnya. Harusnya tetap ngurangin karena kan kita ngambilnya dari booking. Kita belum motong kita belum ngambilnya dari stok history, belum karena di stok history dia baru motongnya Belum, tanggal 11. 11 ya. Iya, Iya, saya ngambil Iya. DT plus update sih. Oh, jadi last update ya Jal ya. Namanya last update Pak. rumitnya query-nya nih. Iya betul, makanya benar-benar rumit sih memang karena kebutuhannya begitu. Benar-benar rumit. Aku juga ini mas udah paling bermasalah. Ini
gede ini. Karena kan beda persepsi ngeluarin stoknya itu di persepsi. LDO. Iya. Waktu itu siapa yang ngasih saran ambil dari FSA Booking ya? Mutia ya. Mutia atau Steven ya waktu itu? Saya sendiri. Oh, itu nyari sendiri. Tapi bener gak kita ngambil dari FSA Booking tuh? Bener Pak, bener. Dari stok bergerak punya di episode ini sih. Sama mungkin itu sih Pak Ruki. Mungkin ini agak sedikit terbantu kalau misalnya di Boston itu ada semacam satu table yang nyimpan data stok harian, Pak. Iya. Saya dulu pernah ngajuin itu. Benar nggak Pak Ruki? Kalau kalau kayak ini Iya, kita nggak bayangin kalau misalnya kita sudah jalan 5 tahun, kita harus ngambil histori 5 tahun ke belakang, Pak. Ini betul. query ini pasti akan aman di tahun pertama, tapi udah tahun kelima, saya dimarahin Pak Natsir lagi, Pak. Iya, kalau ngambil data 5 tahun lalu berat, tapi kan Ya, jarang sekali ngambil data 5 tahun lalu, paling loh, tapi kan biasanya pasti data begitu. bulan-bulan ini. Hitungannya Karena kan kan sama ya Pak? hitungannya kan iya histori kalau ngambilnya. Kita nggak mungkin batasin, oh kamu hanya ambil historinya 2 tahun terakhir. Ya pasti laporan stoknya berubah dong. Karena kita Ya, butuh, kalau mau iya, ngambil data 5 tahun lalu memang berat. iya Cuma makanya. kenyataannya di lapangan itu jarang yang ngambil data 5 tahun lalu. Paling-paling ngambil data sebulan, 2 bulan. Jadi kan stok historinya ngambil sebulan, 2 bulan terakhir. Nah, Enggak Pak. Jadi kalau misalnya stok historik kan yang saya baca itu, misalnya kita Kalbin udah jalan tahun kelima, kita nyari stok suatu barang itu di tahun sekarang. Itu kan dia ngesam dari total apa total table itu kan Pak dengan Enggak. Kalau itu kita agak bikinnya berat itu biasa, menurut kita sih. kalau kita biasa bikinnya stok akhir yang sekarang yang existing di table stock dikurangi history mau ngambil misalkan tanggal berapa, tanggal 1 berarti dikurangi total history yang tanggal 1 sampai tanggal sekarang, oh, itulah oh, oh, stoknya. oh. Oh, berarti ada satu table yang menyimpan stok akhir real time, Pak. Ada, Apa iya, nama tabelnya? Tahu nggak? cost INP stok. Coba Pak di info. Nah, ini berarti metodenya berbeda ya. Kalau kita kan menjumlahkan semua histori, itu yang saya bilang tadi, kita sudah 5 tahun, kita jumlahkan semua histori pasti Oh, babak belur. Kalau ya di metodenya Pak sini Ruki nih, beda berarti ya. iya di sini nih stok balance terakhir ini, back Itu ini back update real time ya? longitudinal real time ini. Oke. Setiap ada BKB ataupun BTB, pokoknya semua yang hubungan inventory pasti akan langsung terupdate di sini, Pak. Di update sini sama nama satu row history. Oke, nah kalau caranya Pak Ruki gimana? Ini kita asumsi tidak perlu pakai konsepnya, kita booking dulu deh. Nah, konsepnya Pak Ruki kalau mau ngambil data stok gimana? Biasanya ngambil stok ini kalau mau ngambil dikurangi yang stok history. Stok history misalkan mau ngambil stok tanggal 1 berarti dikurangi stok history yang tanggal transaksinya lebih besar dari tanggal 1. Oh, misalnya sekarang kita posisi tanggal 12 nih kan sekarang. Itu kan berarti Ya, ini real time 12. No, ternyata user saya mau ngambil per tanggal 31 Maret. Berarti kan mundur kan. Nah, ya, berarti di stok betul. history itu kita sum dulu semua transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nanti hasil sum Nggak usah itu sampai tanggal 12, langsung aja lebih besar dari oh lebih dari besar dari tanggal tanggal 31 1. Maret tadi ya. Ya, Di betul. sum itu terus ngurangin yang bos INV stok ini ya. Ya, ini stok ini dikurangi stok history. Nanti dapat stok akhirnya. Oh, nah ini ilmu baru nih. Ini tidak ada yang mengajarkan kita di Paruki jujur aja. Ya, Boleh dicontohin nggak Pak? Ya kayak gini contohnya Pak. yang begini contohnya. Logikanya Paling masuk akal. diambil dulu. Lu ngerekap stok, lu kurangin kan. Key-nya itu biasanya product ID, location ID, location type, dan data foto. Empat ini penghubungnya ini disam dulu. Sam, Hmm. kita dapatkan. Nanti ini dikurangi. Lab join berarti. Lab join ini. Mm-mm. Lab joinnya berdasarkan 4 ini.
Location ID, send type, sama reported SID. ID ini workplace ID. Oh, Robles ID ya. Kalau Oh, ini beda skill. ini kan tipenya ada employee. Kalau employee kan Betul. stoknya ada di employee. Mhm, Ini mhm. berarti employee ID. Kalau tipenya berarti gudang. Itu warehouse ya, betul. Oke. Berarti data yang di Bos Stock ini dia pasti akan unik per produk, per location type, per location ID, dan per reported SID ya Pak ya? Iya. Unik berdasarkan grid yang Bapak kasih ini ya? Berdasarkan primary key-nya ya. Oh ya, produk ID, Berdasarkan location primary key type, aja. Ya location intinya ID. per ini aja. Per primary key-nya. Hmm. Nah, ini berarti saya kurang. Tapi owner ID ini saya cek tuh selalu empty semua. Berarti berdasarkan ini linknya ke stok. Udah ininya dikurangin. Stok. Take quantity on hand dikurangin. Dikurangi Ini quantity misalkan di history ya, ikuti his. Oh iya. dapatlah stok di tanggal ini kan lebih besar sama dengan 21. Berarti tanggal 31. tanggal 31. Ya, 31 ya. Ini lebih besar Ya, sama dengan tanggal 1, berarti tanggal 1, Pak. ya. Tanggal 1 awal kan yang dibutuhkan Tanggal 1 awal tanggal ya. 1. Berarti Ya. 31 akhir. Ya, betul. Ya, kita ngomongnya tanggal 31 akhir ya, betul. Ya, berarti tanggal 31. Kayak gini. Jadi nggak berat ngambil semuanya. Nah, ini ilmu baru, nggak apa-apa. Ini kita bisa pakai nanti untuk hitungan ke belakang. Nanti tinggal masalah bookingnya kita mesti mikirin aja sih. Tapi ini lumayan. Ini pasti harus akan efek nih kalau untuk hitungan. Oh iya, jadi bisa. Oh iya bisa, cuy. Bisa. Jadi kalau mau kita gabungkan dengan booking, nah ini Pak Ruki mungkin ada ide ya. Kalau kita mau gabungkan dengan kasusnya kami yang kami butuh ambil dari booking Deo juga, itu berarti tinggal saya kurangin lagi dengan hasil booking per hari ini. Untuk saya dapat stok hari. Karena gini, ketika ini saya contoh video tanggal 12 ya, booking per hari ini kan belum mengubah data di stok INV, bener kan? Di bos INV stok. Nah, berarti saya tinggal kurangi dengan booking per hari ini. Kalau untuk hari ini gampang seperti itu, tinggal kurangi yang booking hari ini. Saya kalau ngambil yang tanggal-tanggal sebelumnya nih. Ya berarti gabung, berarti ini ada dua query berbeda. Ya mesti digabung ini dengan booking juga sama. Oh ya tapi kalaupun ambil sekarang pun ya pakai ini ya. Ya kayaknya bikin lambat juga gara kita harus nge-sum history sampai ke belakang deh. Itu juga pasti lambat. Kita nggak tahu ini nih. Boleh sih ini nanti kita bisa. Iya, kalau untuk yang ngambil real time sekarang, book INV stock dikurangi booking, kalau yang ngambil belakang tinggal INV dikurangi yang ini sum history. Ya. Iya. Ini ilmu baru sih. Belum pernah diajarin ini. Ya. Kalau ngambil hari ini berarti kan ini tanggal get date. Ya apa sih kalau now apa sih? Ya get date lah. 13 nah. Iya. Oh, lebih besar sama dengan 13 ya. Iya, untuk berarti pasti ini kan nggak ada, belum ada datanya. Grupnya nggak masuk. Iya. Oh, udah ada nih. Yang maju tanggal. Ini Bapak real time punya kita ya? Iya, ini ke live ini. Kenapa 13 sudah ada motong ya? Oh, ini sudah ada yang di episode kan, sudah ada FDJR untuk tanggal besok. Iya. Dan sudah di episode. Iya, betul. Iya, ya. Kita kan memang boleh episode H-1 kalau di kita. Diperbolehkan kayaknya sama Pak Steven. Ya, ini berarti episode tanggal 13 ini pasti. Itu berarti sudah langsung berubah juga ya Pak ya, walaupun mungkin episode-nya tanggal 13,
itu akan langsung berubah juga di stok INV stok ini ya. Dia sudah masuk ke stok history juga, masuk ke stok, masuk ke story sama ke stok. walaupun tanggalnya Makanya maju. tanggalnya maju. Oh, Nah, sehingga untuk dapetin tanggal 12 ini ya stok dikurangi ini stok dikurangi history yang maju ke depan. Iya. story yang maju ke depan. Dapatkan maju kan pengeluaran doang. Misalkan Iya. stoknya hari ini stoknya 10 nih, udah ada nih keluaran minus 12 nih. Berarti kalau Hmm. dikurangi kan jadinya 22. Iya. 10 dikurangi minus 12, berarti stok hari ini harusnya 22 karena udah direncanakan buat besok 12 keluar. Makanya ini nggak usah ditambahin lebih kurang dari, langsung aja lebih besar karena ini stok ini benar-benar real time yang terakhir. Iya, berarti yang tanggal yang di dalam itu adalah H plus date yang dipilih di UI plus 1. Ya. Date parameter plus 1. Tapi harus lebih besar sama dengan. Ya. Harus plus 1 cuy. Karena kan dia sama lebih besar sama dengan soalnya. Jadi harus plus 1. UI plus 1. Ya, Parameter date plus 1. untuk ngecek Ah, history. tinggal nanti kita gabungin sama bookingnya berarti. Nah, itulah tantangannya. Tapi ini Kalau sudah lumayan sih. Kita tinggal ambil dari booking aja. Ini kan sudah untuk dapat yang stok berdasarkan history. Nanti kita tinggal kurangin lagi dari booking. Ya. Itu udah stok akhir. Karena ini kan kebetulan F-shot-nya sudah kebetulan ini FDJ-nya sudah di-F-shot kan. Ada kejadian juga FDJ-nya Ya. belum di-F-shot kan, sehingga belum muncul di history, Pak. Sehingga mau nggak mau kita harus Ya, kurangin dari booking. harus kebutuhan. Iya, tetap harus tambahin kurangin booking. Tapi setidaknya lebih berat, lebih mudah, lebih ringan. jauh lebih mudah cara ini dibandingkan Ya. cara kemarin. Ya, dicoba tantangan ini. Saya pernah ngajuin kenapa nggak bikin stok harian, katanya sih nggak perlu. Iya. Agak susah jadinya gitu. Nggak perlunya tuh siapa yang mau maintain, kapan prosesnya. Kalau di company lain saya pernah yang maintain itu ada orang yang maintain, jadi setiap hari itu setelah proses semua ada yang closing semua. Closing benar-benar closing, bukan cuma employee doang, closing gudang juga. Jadi bentuklah proses stok hari untuk besok, stok awal. Kenapa nggak di waktu settlement, Pak? Kan settlement kan juga dia ngecek kita. Kalau settlement kan employee. Bisa jadi setelah settlement itu kan urusan employee kalau settlement. Nah, bisa jadi kan belum dia closing. Misalkan ada proses-proses lagi setelah itu ada barang masuk, bisa pembelian barang. Kalau settlement kan murni proses employee, cuma untuk mensetelkan data di employee. Baru waktu kami pertama kali tahu, oh ini kaget juga nggak ada stok harian. Cuma kami juga nggak tahu ada bos investor ini. Kayaknya awal pernah tahu nggak pernah tahu ya? Waktu itu pakai bos investor tapi nggak dikurangin story, jadi dia agak langkah-langkah ya Mas ya. Oh, iya. Ini kan Iya kalau stok Pak. terakhir. Iya, iya, iya. Ya berarti harusnya ini bisa jauh lebih simpel sih intinya ini. Ya, udah paling dicoba dulu. Iya, oke. Oh ya Pak, itu yang dicoba Pak, yang di codingan tadi Pak. Nah itu ada table stock allocation history, itu yang tadi saya maksud nggak balance sih. Di Oh, line 904. oh iya, stok itu tadi sama Mutia udah di balancing, udah Oh, diproses. udah di balance. Iya, Udah nol. saya juga lagi ngetes booking tadi ke lab kok nggak balance selesai sehingga FDJR-nya kelebihan. Saya minta proses aja tuh ya. Udah diproses tadi sekitar jam 12. Jam 1. Nah kalau yang Ada stock kita lot punya satu script buat proses balancing stock allocation. Semua yang berhubungan dengan allocation.
Berarti Oh, yang stock lot allocation history itu dia ada kayak yang stock history nggak? Kalau stock history kan ada induknya tuh stock history. Stock INV. INV stock. Kalau yang stock lot allocation history itu ada induknya nggak, Pak? Jadi biar bisa dikurangin kayak yang tadi diajarin Bapak. Stock lot allocation ini ya. Iya benar, Pak. Kalau ini induknya stock lot, stock 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 lot allocation. Oh, berarti bisa, dia ada stok per hari itu juga ya berarti di stock lot allocation ini. Bisa dipakai kayak yang stock history tadi nggak sih? Nggak ada sih, tanggal alokasinya nggak ada sih. Karena sebenarnya dulu stock lot allocation in history ini nggak ada sebenarnya di Bosnet. Cuma karena terjadi kasus masalah balancing stock allocation, saya buatin di sini. Ini sebenarnya tujuannya untuk debugging doang, tujuannya untuk analisa data. Tapi belum saya hapus lagi nih stock lot allocation history ini. Jadi nggak ada historinya kalau stock lot allocation langsung yang data terakhir doang. Jadi stock lot allocation ini sejajar dengan table stock kalau di stock. Bisa Itu dipahami kalau nggak yang maksudnya? mau berarti kalau yang motong DO tuh mau nggak mau kita harus ngesam dari allocation history itu ya. Lot allocation history. Iya, masanya Kalbe itu ada barang tanpa lot kan? pakai lot Pak, cuma lotnya standar se-Indonesia Oh, per Maret oh, kemarin. Tetap oh ada iya, tetap iya. ada lot sih, cuma Udah lotnya kita wajib ya. standartin aja. Ya di sini berarti. Berarti keadaan sekarang udah di itu ya Pak ya, balance ya. Tapi Udah di balance yang balance. keadaan sekarang itu DTM last update-nya ikut yang nggak balance atau ikut data per apa namanya data per insertnya Mutia tadi. Hmm, kalau belum ada, setahu saya pas insert. Kalau belum ada. Nah, berarti kalau misalnya saya narik backdate, misalnya narik data yang 5 hari lalu, yang nggak balance, yang awalnya nggak balance itu tetap tetap nggak balance kan Pak? Soalnya Iya, dia karena ditabraknya di tanggal yang hari ini gitu ya. ya, karena ngambilnya ke data last update ya sebagai tanggal transaksinya ya. Iya benar Pak. Sini tanggal alokasi adanya data expire. Paling ke sini nih, EPR kan ada. Kalau booking ini apa ya? Tanggal booking berarti ini. Ini ID booking kalau nggak salah. Namanya ke tanggal booking. Kalau EPR mesti join ke tanggal EPR. Ke bos INPPR. Di situ kan ada data MPR. Oke, Pak. Ya nggak? Iya, iya benar Pak. Kalau nggak salah ini cuma dua jenis sih, ada EPR cuma booking doang. Ini ID booking, ini ID EPR. Jadi mesti join ke table booking header aja, di situ ada tanggal booking. Jadi jangan pakai ini. Oke Pak, nanti parameter yang coba saya ganti. Nah, itu. Nah, pakai ini ya.
Ya udah benar begitu. Mesti join ke data FPR sama ke data booking, ambil tanggal transaksi. Oke. Berarti nanti ngambil FPR sama booking juga dong, dua-duanya. Ya, ambil aja booking headernya aja. Oke. Booking ID sama booking. TTM booking itu. Itu PB-nya berarti belum dilaksanakan ya, makanya belum ada lawannya di situ ya. Si 184 itu. Yang mana? Yang di Oh, udah. Facebook. Iya itu, belum ada ya berarti. Ini ada nih harusnya. Kalau udah ada FPR ID-nya udah dilaksanakan. Ada. Udah close malah. Ini udah dilaksanakan. Kalau di booking udah ada FPR ID-nya berarti itu udah dilaksanakan. Oh, Udah oke. kebentuk FPR. Udah bikin FDJR dia. Nanti di sini udah ada lawannya kembali. Oke, Pak. Ada lagi yang tanyakan yang mau dibahas. Nah, di stok itu masih ada sih Pak yang di stok tuh. Coba minta tolong. Masih ada subquery yang menurut saya berat sih, cuman lagi saya tutup. Di itu Iya. tuh kita ngambil quantity multi unit. Nah, itu tuh kita ngitungnya manual dari query, Pak. Ada saran lain nggak, Pak? Ini ya. Iya, misalnya kan stok history tadi kita kurangin stok booking. Nah, hasil dari pengurangan itu nantinya kita hitung multi unitnya tuh Pak. Itu yang menurut saya lumayan berat sih. Soalnya multi unit 2 sama 3 itu saya pakai subquery berbeda. Hmm. Satuan terkecil, satuan terbesar kedua, sama ketiga ya. Iya, ini kan kayak misalnya apa ya, A slash B slash C, ada yang A sama ada yang A slash B doang. Nah, itu saya pakai query kecil 2 kali. Itu tuh ada di tabel ini. Table uang bukan Pak? Ya, uang conversion. Nah, ya saya pakai itu, cuman kan hitungnya Iya, tetap manual ya Pak ya. iya benar. Memang harus ke sini mau nggak mau. Iya sih. Udah bener sih, berarti nggak ada cara lain ya selain hitung Iya, manual gitu ya. iya. Kalau query harus ke sini. Coba clear berarti kalau yang masalah ini. Terus ada ini lagi sih Pak, satu subquery yang agak berat juga sih. Di situ tuh ada subquery untuk ngambil value per level harga. Level harga kita tuh ada 555, 656, 777 sama 999. Itu saya pakai subquery berbeda lagi tuh Pak. Unit price 55. Iya benar Pak.
Di harga item aja tuh, Pak. Ini Yang harga item. Iya, ini kan. iya benar, Pak. Ini untuk ngambil harga, bukannya Harga di FDO item ada harganya ya? Kalau soalnya ini ini stok ya. ngambilnya dari stok sih, Pak. Jadi nggak ke DO. Kalau ke DO malah tambah berat lagi ya, Pak ya. Mengambil harga di tanggal sesuai parameter ya. Iya. Jadi tanggal paling max kan kemarin. Tanggal terbaru. Harga, harga jual kan ini ya. Kalau ada Harga jual masternya di berubah, Netflix. masalah yang ini. Misalkan sekarang Udah ambil ada wear-nya sih, Pak tuh. Wear DTM valid startnya kurang dari get tuh. ya, ya jangan pernah berubah, berarti yang harga tanggal 5 yang tadinya berapa diubah jadi berapa. Pricing. Ada produk ID, produk ID. Kurang ini. eh, Kurang apa tuh, Pak? Produk ID. pricing, produk ID. Ini baru buat apa nih? Oh ini query baru ini di join ke masing-masing loh joinnya. Iya, Pak. Itu ngambil per price ID-nya. 2 kali query berarti ya. Per 1 kali query ini baru 1 query. Kenapa nggak 1 kali query? Siapa ya? Nggak dapet, Pak, waktu itu nyoba. Berarti satu produk itu ada Item price yang berbeda-beda sesuai levelnya sih, 7 Pak. item pricing ya. Iya, Pak. Pricing 55 berapa, 66 berapa. Iya, benar, Pak. Nah, datanya harus ke kanan kan ya. Iya, benar. Saya biasanya pakai iya begini sih mau gimana lagi. Kalau yang ke belakang. Oh, ini berarti udah yang benar ya, nggak bisa disederhanakan lagi, Pak. Mungkin bisa, harus mikir dulu. Yang compact.
Kalau di bosnya sendiri ada nyimpen harga paling baru nggak Pak yang tersetting itu? Per Hmm, per price ID-nya gitu. ya paling di situ di table price ya, yang tipenya itu nus. Ya, Oh, Nus ini itu nggak ada udah ya tipenya. baru. Ya, ya ini terakhir ini. Iya, itu untuk masternya di Nus di situ. Hmm, ini jadi story butuh karena untuk buat join ke sini. Iya, benar Pak. Nah, ini video story-nya nggak ada. Oh, udah begini, gimana? Ambil aja, diambil, jalanin karirnya cepat lah. Ini, Ya. iya cepat. Ya. Terus apa lagi? Udah segini mah cepat, nggak nyampe sedetik supirnya. Oh, aman berarti ya subquery-nya. Iya. Baik banget Oh, query-nya kalau ini. itu yang di komen sih dulunya kan kita maintain lot di sini, cuman karena lotnya udah diseragamin jadi saya komenin itu Pak. Iya, Udah nggak kepake nggak sih. perlu load juga kan, udah sama semua. Iya, udah sama semua. Nggak punya itu ya, ini ditaruh di kayak git gitu nggak code-nya. Jadi perubahan history code-nya itu kelihatan. Jadi kalau ada ngubah sesuatu bisa compare. Ada sih Pak gitnya, cuman apa lama nggak di maintain aja sih Pak. Oh, jadi nggak perlu ada yang di komen-komen gini, hapus aja. Kalau mau lihat historinya kan ambil begitu. Kebetulan yang maintain cuma saya sendiri, jadi nggak ada yang baca lagi Pak. Kalau di Git sih kita ada, coba ya itu jarang kita upload sih, update-nya dari komen. Tapi kalau yang update di Git sih ini kita sudah bersih tanpa komen. Tapi memang jarang dinaikin aja. Oh, Karena yang iya. ngerjain ya si the only one Rizal ini. Oke. Jadi biasanya kita naikin Git itu kalau memang sudah benar-benar clear bersih production sih biasanya. Oh, Dan ya. kalau cuma untuk testing-testing ya kita mainnya di komen, debug mainnya di komen. Kayak ada lagi nggak? Berarti SFOA sama stok nih clear ya, nggak bisa Ya. diapa-apain lagi kecuali SFOA tadi eh query-nya diperbaiki. Benerin lagi. Ya, Ya, kalau stok SFO paling kan ya. Stok Nanti kan kalau kita tadi ada naikin, yang ke stok, ke table stok. kalau ya, oh ya, stok tadi tabelnya itu. Kalau Ya, SFOA sendiri berarti kalau misalnya saya beresin hari ini bisa naik ntar malam nggak Pak? bisa nggak ya Pak? Pak. Nanti hasil query yang kita mau SFO dulu lah, karena SFO ini kan kita cuma paling beresin inner join joinan lah gitu. Karena kan ya. secara metode sebenarnya sudah benar. Kita tinggal joinin Sudah aja, kita bersihin. betul. Nanti Bersihin. hasil bersihnya kami akan kejar di sore ini, Pak Ruki, Pak Boleh Natsir. kirim Minta aja. tolong dibantu ya. Nanti dibantu kalau memang sudah oke, bisa di patch stand malam ya Pak Natsir ya. Buat yang Boleh, Pak. SFO. Soalnya ini SFO sudah 3 hari kami narikin manual satu-satu 200 user mati gitu. Ya. Oke, oke. Nah, Oke, terus Pak. iya, nah Paling terus kasih yang stok. Hmm? ke kita hasil query-nya ya. Ya, kami nanti kasih saat. Biasanya kalau yang ke para Natsir itu biasanya kita email satu modul sih biasanya pasti. Nanti kami kasih lagi deh hasil yang SFOA. Ya, Kemungkinan sih yang hari ini kita kejar SFOA dulu sih pasti. boleh. Yang stok KN kan karena memang metodenya benar-benar berubah 100 derajat, Betul. 10 derajat. Jadi kayaknya kita butuh waktu lagi nih untuk stok KN. Nah, paling Ya, ya. sementara stok KN kita
Saya nggak tahu sih. Saat ini kan masih dinyalain ya Pak Natsir ya stok KN ya. Betul, Pak. Itu Ini kan bakal memang memang rencana masih mau dimonitoring dulu hari ini atau gimana Pak Natsir rencananya? Iya, sebenarnya kita mau monitoring juga nih, Pak. Ada yang apa tadi kan pagi juga nggak terlalu lambat ya, cuman 1-2 depo ya, Pak, yang seperti itu ya. Itu juga kita lihat karena FDJR-nya sampai 60 sih DO-nya. Oh, Jadi kemungkinan lambat ngeproses di 60 itu. iya, iya, iya. Makanya maksud saya gini, stok KNX ini kan memang kita akan rubah total kan dengan query kita yang sekarang. Maksud saya, tapi di satu sisi kita stok KNX tetap dibutuhkan di bawah nih, walaupun ya saya bisa katakan hitungannya mungkin masih banyak yang salah, is oke lah. Tapi di bawah tetap butuh. Jadi paling dibantu monitor aja Pak Rahma, Pak Natsir. Kalau misalnya memang Ya, stok KNX ini no problem hari ini ya tetap open aja sampai nanti kita patch yang baru. Tapi kalau baik, memang Pak. ada masalah nggak apa-apa, stok KNX dimatiin aja nggak apa-apa. Nanti kami matiin menunya deh. Kalau memang Oke, ini Pak. menjadi problem, karena memang pasti stok. Jadi stok kain namanya SFOA ini pasti banyakannya ditarik di atas jam 4. Karena setelah mereka input faktur, ya mereka pengen cek, oh setelah faktur saya stoknya berapa, SFOA ini kan Betul. detail penjualan kan, nah detail penjualan saya berapa, itu memang beratnya pasti di akhir hari emang pasti, di sore hari. Nah ini pada numpuk semua di sore sih memang. pasar Salman juga sore. Nah, kalau settlement betul Pak, biasa apa mereka biasa kan narik SFOA sama stok ini di settlement lagi. Cuma settlement itu gak kebantu karena settlement setiap WP kita itu beda-beda. Jadi tidak akan bertumpuk di satu hari yang di satu jam yang sama. Nah, tapi kalau setiap sore mau settlement nggak settlement, memang kita wajibkan mereka untuk narik stok dan narik SFOA ini. Jadi memang di range jam 4 sampai jam 6 atau jam 7 itu pasti penuh nih 150 WP kita akan narik report yang sama gitu, karena memang setiap sore kami mewajibkan itu sebagai report daily kami lah gitu ya. Nanti paling yang SFO ini kita coba kejar hari ini, yang stok kain nggak apa-apa dibuka dulu sambil kita monitor aja kali ya panas itu ya. Oke, dari Mas Rizal ada mau ditanya lagi nggak? Ada sih Pak pertanyaan last sih Pak. Cuman dia beda modul Pak. Tidak pengaruh ke itu sih, tidak pengaruh ke apa? Tidak pengaruh ke query dan lain-lain. Cuman pemakaian config-nya sendiri saya agak bingung sih. Boleh bantu dibuka nggak Pak? Kalau nggak salah tuh ada di modul static deh. Boleh ya Pak Riga sekalian ya, mumpung ketemu nih dengan Pak Riga. Yang SLN-nya, SLN-nya Pak. Ada nggak Pak? Di konfigurasi kan Di SLN Pak. Jadi di codingan saya tuh saya memanggil config. Jadi kalau misalnya config-nya itu berisi karakter apa itu di print filenya gitu sih Pak. codingannya di mana? Pak Ruki ada download laporan statik nggak Pak? Di punya saya. Oh, ada saya. Coba Ada Pak nggak? yang di SHP OLAP itu bisa masuk ke foldernya nggak ya? Ada di situ Yang juga apa soalnya. tuh? Kalau nggak salah kemarin Bentar, dikirimin Pak Otnil deh linknya. Link yang coba saya kemarin, cek lah. Ini apa sih? link Google Drive yang kemarin yang ada laporan saya statik sama OLAP. Oh yang ini ya, apa itu yang Pak Nasir yang kemarin Pak Nasir minta semua report custom kami Yang Pak full Nasir. ya? Ya yang Oh, full Ya semua benar Pak. report custom kami. Nah di situ ada sih, kita memang ada gabung Pak statik sama Olap. Coba di forward ke saya. sebentar. Kemarin Udah memang saya taruh. japri sih Pak Nasir kemarin japri. Iya. Oh, Udah saya forward sih. Cuma kemarin Japri ya Pak, itunya ya Pak. Japri Pak Nasir betul. Japri kemarin. Oke. Yang di link laporan kamu buat sendiri. Oke. forwarding. Itu baru sudah baru.
Enggak, Bang. Banyak juga ya laporannya ya. Iya, Kalau lumayan. yang di statik sendiri lebih ke bridging sih Pak. Jadi dia main tanggalnya cuma 1 hari, jadi harusnya nggak berat-berat banget. Cuman kalau yang di statik beratnya sih lebih ke mereka sekali tarik report itu nge-create beberapa file, itu sih yang bikin agak berat di PC-nya mereka. Yang mana biasanya? Atau yang banyak aja. TSM atau yang lu tahu apa? Di Export. itu Pak, KLB Export and then 6 UI. Di atasnya manager. Ini. Terus yang dummy Pak. Ini. Ini. Iya benar Pak. Terus Yang CS-nya Pak. CS. Itu line 160-an kalau nggak salah. Ini topik. 167 Pak. Yang dari tambahan itu. Ya, ini. Nah itu saya agak bingung penggunaan untuk narik config itu gimana, kalau kayak gitu sih udah benar atau belum ya Pak ya? Jadi rencananya Kurinya saya rencana mau plan. pakai button button ekspornya sih. Iya udah benar seperti. Ya udah benar. Cara ngambil konfliknya per workflow kan. Ini kan. Iya, Levelnya workflow. itu kan ada itu poin tuh. Nah, si poin itu saya kan udah ngisi tuh huruf Y. Nah, terus waktu di button export itu saya kasih kondisi tuh ketika si poin ya itu ada nilainya Y di DB lah. Begitu saya di button export itu saya kasih kondisi ketika nilai poin itu Y, saya ngeprint filenya. Ketika nilainya bukan Y, saya nggak ngeprint filenya. Tapi di situ nggak kepanggil Pak, dia isinya string kosong. Ini kosong. Padahal di DB sendiri udah ada isinya. Kira-kira ada salah di bagian mana ya Pak ya? Saya debug juga di situ kosong sih Pak. Oh, pakai DC refresh data cache mungkin ada perubahan. Ini nih pakai DC, pakai local server ada cache. Ini nih cache di lokal laptop. Jadi refresh dulu data cache-nya, cobain. Pakai usernya apa? User ngisinya pakai Saya, user apa? saya ngisinya pakai administrator IT support HU. Oh, tapi kalau ini saya nggak naikin ke production, Pak. Ini cuma untuk Oh, testing di lokal. oh ini udah seharusnya udah benar. Kalau Tapi cara clear cache dulu aja, Pak. kalau pemanggilannya di bawah udah benar, Pak. Udah benar belum, Pak? Kira-kira. Ini yes true ya. Harap isi kan. Iya, Y sama N doang. Di button export kliknya situ saya panggil sih, Pak.
Oh ini kok ya bukan Y. Kalau kita biasanya begini nih, kalau boolean kan nilainya boolean ya, true, false, Y, no kan gitu kan. Iya Jadi benar. nggak perlu dicek, harap diisi udah aja. Apapun kalau dia belum diisi, defaultnya kan N ya. no and. Berarti sini harusnya boolean nih. Bol- bol. Misalnya kalau boolean get value itu get value boolean. Nanti nilainya true false. Tapi di sini dicek jika dia sama dengan true. Nah, di sini awalnya kan saya pakai string tuh. Tapi di 215 itu nilai poinnya tuh string kosong, Pak. Ini Iya, di situ string kosong, Pak. hasilnya sesuai dengan yang di sini, sesuai yang dapat dari sini. Dari sininya kosong kali ya. Kalau dari situnya saya cek di DB lokal saya ada isinya, Pak. Iya. Coba di itu dulu di refresh data cache. Yang saya bilang tadi. Tahu kan refresh data cache caranya? Tahu, Pak. Biasanya sih Clear cache. setelah pembuatan itu biasanya saya objek setup terus refresh data cache juga sih. Masih sama tuh, Pak. Manajernya yang ini ya. Iya, benar, Pak. Objek setupnya dikasih nilai default ya. Gimana, Pak? Objek setupnya kasih nilai default. Maksudnya gimana tuh, Pak? Belum Bentar, saya dijelasin. lihat. Kan itu wajib ya yes atau no. Y atau Oh, N. iya. Iya, iya, iya. Jadi itu export ini ya. D6. Iya, benar, Export Pak. ND6 KN. Dummy di atas, Pak. Dan kan ini kan. Saya mau Iya, lihat manajernya. Export ND6. Manajernya yang ini bukan? dummy, Pak. Manajernya dummy. Kerjaan apa? Ada Sambil bareng aja pernah diarahin Enggak. Manajernya dummy, Jadi Pak. itu buat itu. Oh, Iya, kalau lagi support kan. Iya, iya manajernya di situ juga, cuman yang Iya, filenya nggak dummy di apa-apa situ, apa Pak. Ada. si kayaknya beda kali ya sama DB-nya. Bang, di lu sama dunia Andi beda apa sama sih? ini kan manajernya. Iya, Pak. Tadi di SLN ada kok, Pak. Di SLN yang manajer tadi ada kok. Oh, Mana deh? Kan dia satu bagian satu paket. Dami mana? Dami ini ya. Iya, itu. Dummy ya, benar. Ori sama Dami. Expert ND Pakistan. Export. Iya, benar. Si poin ada sih harusnya. Ada. Nah ini kasih default aja kalau memang wajib diisi, kasih default. Misalkan N misalkan defaultnya. Jadi kalaupun config-nya di configure nggak pernah diisi, dia balikannya akan N.
Coba dulu ya. Sehingga di UI ini walaupun nggak diisi mereka bukan string empty. Di sini dapatnya harusnya udah benar ini. Ya, preferensi lah ya. Ada lagi nih beberapa ya. Tapi yang general itu biasanya kita pakai terasi. Description semua begini. Period. Berarti bingung juga ya Pak ya, yang di UI tadi kenapa nggak ketarik tuh ya? Nggak, kemungkinan sih nggak diisi. Keisi Bapak, kalau di saya sih. Saya ngecek dari config-nya keisi. Cara Config dari UI. dari UI workplace yang sedang login ya berarti. Iya benar Pak. Biasanya sih Ngesetnya pakai IT support, loginnya pakai ADH yang saya isi itu Pak. orang tahu kalau ini cuma begitu doang. Biasanya kalau udah simpan di clear cache sudah selesai. Dapat harusnya nilainya. Karena secara code ini udah benar. Kalau saya lihat secara code ini udah benar. Udah ngambilnya kan ini si config-nya itu punya si ini nih si urinya export NDKN. ND 6 KND konstan. ND 6 KND udah sampai. Kalau nilai-nilai yang lainnya dapat nggak? Ini kayak si Kosong juga Pak semuanya. juga. Iya Oke, benar. waktu narik reportnya pakai employee siapa? Pakai Pakai user. workplace 020204 sih saya coba. ADH 0204 02 Iya, 04. Di config-nya udah disetting pakai IT support ya settingnya. iya benar Pak. Kan IT support di situ bisa milih kan urinya mana, terus workplace-nya udah diisi workplace-nya ini. Iya benar. 0204. Urinya udah dipilih. Urinya udah dipilih, terus kan bisa milih kan tipenya Word, baru isi Tipe Word, workplace-nya. iya tipenya Word terus ngisi subdisk. Habis itu Isi diisi subdisknya config-nya. 0004. Iya benar. Udah bener sih. Kalau ya secara codingan udah bener. Oh iya deh. Nanti saya coba pastiin lagi Pak. Kan IT support mungkin ini workplace-nya entah berapa misalkan berapa. Support 0006 kali sih. Nah, pada saat buka config UI kan ini config UI ya. Ya, buka config UI, workplace-nya saya ganti ke 020204 sih. Kan default-nya ke 06 kali dulu kan. Kan defaultnya ini segini kan. Ini kan berarti diganti kan. Jadi 02 Iya benar. 04. Iya Jadi udah benar kan. baru diisi. Baru simpan, habis simpan baru datang ke Clear cache ya benar. baru lo matiin lagi.
Udah benar. Tapi begitu. Nanti coba saya pastiin lagi Pak. Oh ya Pak, ada Ya. nanya ini sih Pak. Kan kadang itu user minta data itu tipe float. Nah, kalau di interface sendiri tipe datanya nanti di siapa? Saya coba float nggak bisa-bisa tuh. Data apa? Tipe Float. datanya float. Iya. Float. Jadi kalau ketika dia koma 00, 00-nya hilang tuh. Kalau koma 25 misalnya agak ya. Saya nggak pernah pakai float, biasanya pakai desimal. Oh, desimal ya. Berarti Iya, agak nggak pernah dicoba juga ya Pak ya. nggak pernah float. Float ya. Iya, yang di interface kan ada tuh. Definisikan tipe datanya duluan tuh. Pas datanya. Pakai desimal aja, amannya itu. Float ini setahu saya tipenya double apa single ya. Itu memang suka ada masalah, double pernah saya gitu. Pas perhitungan tipe datanya double, makanya hasil kalinya dari .NET-nya nggak ngerti saya. Maka saya biasanya pakai di sini. Nggak pernah pakai. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Paksa itu misalkan Oke, Pak. memang bawaannya .NET, ini tipe datanya ada kelas data, tipe datanya apa. Bawaannya .NET, tetap dikonvert dulu ke desimal biasanya. Ganti aja desimal. Oke, Pak. Dari saya sudah cukup sih. Oke. Ya enggak sih, kalau dari saya nanti tinggal kita mock-up lagi aja. Ini. Ya. Ini udah mulai masuk jam kritis tuh Pak Natsir, tolong dibantu Pak. Dipantau. Kemarin jam 4 sampai jam 6. Ya ini sudah mulai Pak, 15 menit yang lalu tuh sudah mulai pada banyak yang ini nih, nge-blank, not responding. Ya udah Pak, nanti kita lanjut di ini aja di grup deh dengan Pak Natsir. Oke, kalau gitu, makasih ya Pak Ruki, Pak Natsir, makasih ya buat waktunya. Untuk yang hari ini mungkin kami kejar reservoir dulu, untuk yang stok nanti kita diulang lagi deh untuk query-nya. Oke, Pak. Oke, makasih Oke, Pak. banyak Pak Kita Ruki, lanjut Pak ya. Natsir, makasih ya semuanya. Thank you. Ya, Terima makasih. kasih Pak.